Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli sholatan tulqi biha rubawal haid wa tafi kulli kafirin wa dhalimin musyrikin wal muhsinil hasinil munafiqin wa la libasahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu sekitar 20 tahun yang lalu kami punya sebuah perjalanan. Kami bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Tuhan itu juga mengabulkan doanya orang yang ingkar kepada Allah? Mengapa Tuhan juga menjawab doanya orang-orang yang tidak taat? Mengapa orang musyrik juga kalau tirakat, kalau dia berpuasa atau bahkan mungkin bertapa atau melakukan ritual-ritual yang tidak diridhai Allah, Allah tetap kasih apa yang dia minta. Bahkan pertanyaannya kadang-kadang, mengapa orang yang beriman justru kadang-kadang merasa tidak mendapatkan jawaban itu. Kadang-kadang pertanyaan seperti itu mengguncang dan menggelitik para umat muslim, sehingga tergoda dan bisa timbul was-was, keraguan dari setan. Itu ujian selanjutnya. Kami mencari kesana kemari jawaban seperti itu dengan menyingkronkan dari berbagai perenungan. Kami bertanya juga kepada seorang ulama yang kami tidak akan menyebutkan namanya, mungkin dia tidak mau. Ya. Lalu jawabannya itu sangat simpel, ya, yaitu sesungguhnya ketika orang itu berjihad, ini untuk ilustrasi dulu, ketika orang itu berjihad di jalan Allah, maka dia berhak mendapatkan ghanimah. Nah, itu jawaban untuk orang yang beriman. Orang yang menang perang itu akan mendapatkan harta rampasan perang. Itu adalah poin pertama yang kita ambil sebagai hikmah. Yang sering kita lupa, ya, karena kita ini terbungkus oleh ego, ini kita lalai bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Allah itu juga Tuhannya orang-orang yang bukan hanya orang yang soleh, bukan hanya semuanya itu Allah menuhani semuanya. Gitu yang sering lupa. Jadi orang berpikir karena ego itu, maka Allah itu hanya miliknya orang-orang tertentu. Nah, itu masalah. Miliknya kelompok tertentu. Nah, itu pasti akan berpikir seperti itu. Jadi Allah Rabbil Alamin, ya, Tuhan seluruh alam. Dan Allah itu memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki, baik yang beriman maupun yang kafir.
seperti termaktub dalam surat Al-Isra ayat 20 ya. Coba ada periksa di Al-Isra 20. Allah itu memberi sebagian nikmatnya, rezekinya, atau apa ya, mungkin kelebihannya kepada manusia berdasarkan kehendaknya, sesuai kehendak Allah, terserah Allah, bukan semata-mata karena orang yang beriman atau orang yang taat atau orang yang amal atau berdasarkan amal seseorang. Namun karunia seperti itu bersifat umum, tidak menunjukkan itu Allah berpihak atau ridho kepada orang yang mendapatkan nikmat itu atau tidak. Itu belum masuk ke sana, karena nanti pandangannya itu secara dunia atau secara akhirat. Nah, kalau ukurannya hanya ukuran dunia seperti tadi itu, nikmatnya hanya ukuran pencapaian dunia. Misalnya apa yang dia dapatkan yaitu harta yang melimpah, kemasyhuran, misalnya popularitas atau apa ya, jabatan. Nah, itu pasti kalau dengan pandangan yang dunia seperti itu, nanti akan timbul pertanyaan seperti yang tadi, gimana adilnya Allah. Nah, orang-orang yang beriman tentu pemandangnya tidak hanya sebatas itu, memandangnya itu sampai akhirat. Karena kalau hanya dunia memandangnya, nah nanti akan merasa tidak adil. Allah itu kok nggak adil. Nah, orang yang tidak beriman, bahkan orang fasik, bahkan orang yang tidak beriman kok diberi kenikmatan hidup di dunia ini. Dia lupa bahwa bisa jadi itu juga sebuah hijrah. Dia tidak memandang secara lebih luas, yaitu soal akhirat. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu diberi diijabah di akhirat. Makanya dia akan bersabar dan selalu husnudzon kepada Allah. Itu jawaban secara umum. Nah, karena sesuatu itu juga tergantung pada niatnya. Nah, orang yang duniawi tadi dia bersusah payah berusaha kan hanya untuk kepentingan dunianya, dan Allah itu Tuhan Tuhan yang untuk semesta alam, Rabbul Alamin ya. Jadi semuanya makhluknya Allah. Allah juga berjanji siapa berusaha ya akan dikasih. Ada hukum sebab akibat, karena dia usaha sungguh-sungguh maka akan diberi apa yang dia inginkan, gitu kan. Itu ada hukum dunianya, yang ada hukum sebab akibat itu. Masalahnya adalah Allah itu ridho apa tidak. Allah juga mempunyai hukum yang sebab akibat di dalam kehidupan di dunia ini. Maka Allah ini menciptakan dunia dengan hukum sebab akibat yang berlaku untuk semua makhluk. Jadi tidak memilih ya. Tidak hanya yang beriman saja, tanpa membedakan imannya pokoknya, atau yang kufur, itu tidak dibedakan kalau soal kehidupan di dunia itu dalam hal tertentu. Jika seseorang melakukan usaha tertentu, dia akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan sunatullahnya, ketetapan Allah ini yang sudah jadikan hukum alam ini. Ya, makanya dalil yang manjada wajada itu harus dipakai orang mulia, itu hukum dunia. Siapa orang yang berlatih dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, maka dia akan mendapatkan apa yang ingin dia capai ya, karena itulah hukum dunia. Walaupun dia itu kafir, orang yang bertapa, orang yang berpuasa atau tirakat dapat
mengasah kekuatan mental dan spiritualnya, yang juga bagian dari hukum alam yang ditetapkan Allah. Nah, mana dalilnya? Dalam Al-Hud ayat 15, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Ya seperti itulah, bahwa ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang kafir jika berusaha keras di dunia ini akan mendapatkan hasil usahanya di dunia ini. Ya memang itu hanya bersifat dunia, tidak menjamin kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan, karena dia juga tidak mencari itu, atau bisa jadi malah istidrat atau tipu daya setan. Nah, kenapa kalau orang yang bertirakat itu, walaupun orang yang kufur kepada Allah, orang yang bersemedi, orang itu ingkar kepada Allah, kenapa dia bisa dikaruniai kelebihan, kesaktian, atau kekayaan atau apa yang ini jatuh? Ya tadi, karena itu hanya baru melihat sisi dunia. Dan di dalam, kalau jawaban dari kiai yang saya temui dulu itu sudah 20 tahun yang lalu, itu menggambarkan dengan istilah kalau urusan dalam urusan fisik itu, apabila orang itu berperang secara fisik, jihad fisik, maka dia akan mendapatkan harta yang disebut harta rampasan perang yang disebut ghanimah. Apabila dia memenangkan pertempuran, maka orang yang berperang itu apabila memenangkan pertempuran akan mendapatkan harta rampasan perang. Dia punya hak itu, namanya ghanimah. Itu di dalam perang fisik. Nah, kalau kita maka juga di dalam, kan perang melawan diri sendiri itu juga jihad akbar. Maka orang yang bertirakat itu ya, dia berpuasa atau tidak tidur, apapun dia menahan sahabatnya, apabila dia berhasil, itu ya ibaratnya seperti perang besar untuk melawan egonya itu, nafsunya itu. Dan itu kemungkinan besar akan mendapatkan ghanimah tadi kalau dianalogikan dengan perang jihad fisik. Nah, kalau orang yang beriman tentu tujuannya itu kan untuk urawi, untuk kedekatan kepada Allah, untuk ridhonya, menggapai ridhonya Allah. Ya kalau orang yang kufur itu bagaimana? Ya kalau memang tirakatnya niatnya itu hanya niat nikmat rezeki dunia, ya apa yang dia niatkan itu. Dan Allah sudah membuat hukum sebab akibat itu. Apabila kau melakukan ini akan, Allah nggak mengingkari janji, maka dikasihnya itu hanya urusan dunia. Nah, maka kalau urusan tirakan itu, urusan yang bersungguh-sungguh itu tidak hanya orang yang beriman, orang kafir pun dikasih, karena Allah ini menuhani seluruh umat, seluruh makhluk. Yaitu apa? Pandangannya itu pandangan dunia apa pandangan akhirat. Kalau pandangannya hanya melulu dunia, ya maka yang dilihat itu menjadi biru. Bisa jadi orang yang kufur, orang yang kufur tadi, dia itu hanya mendapat tipu daya setan. Semuanya dari Allah, setan juga dari Allah, cuman dia itu tertipu, dan itu menjadi istidrat bagi dia, dan bahkan semakin jauh dari Allah, karena merasa dengan apa yang dia lakukan itu sudah benar, dan dia akan semakin jauh. Nah, malah kasihan. Nah, kalau orang yang beriman, berorientasi pada akhirat, tentu tidak belereng dengan hal semacam itu, karena yang dilihat adalah
ingin menggapai ridho dan cintanya kepada Allah, manut Rasulullah, taat kepada Allah, itu tidak melulu semata-mata faktor harapan duniawi atau nafsu yang ingin dicapai, dan tidak ingin pembuktian di dunia ini, karena ingat bahwa sebetulnya masih ada kehidupan setelah dunia ini yang sesungguhnya. Lalu bagaimana menjawab apakah Allah itu adil? Jelas keadilan Allah itu terlihat di dalam cara Allah menetapkan hukum sebab akibat di dunia secara universal. Orang yang berusaha, baik kafir maupun muslim, akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan ketetapannya. Namun, kelebihan duniawi tidak menjamin keselamatan di akhirat. Kehidupan dunia adalah ujian, dan keadilan Allah akan tampak sepenuhnya di hari kiamat nanti dan di hari kemudian, di mana setiap amal dihisab dengan adil. Itu orang beriman. Bagi orang yang beriman, yang terpenting adalah memanfaatkan kehidupan dunia untuk meraih ridho Allah dan keselamatan akhirat. Itu tujuannya yang dikerjakan oleh orang beriman, bukan semata-mata mengerjakan kelebihan duniawi yang fana. Orang beriman itu menyadari bahwa dunia ini fana, jadi nggak galau, nggak silau dengan kebiar-kebiarnya dunia ini. Termasuk misalnya contoh ya, hukum itu di dunia itu yang salah bisa tapak benar, yang benar bisa masalah. Orang beriman itu nggak takut, karena ingat di hari pengadilan nanti, yaitu di hadapan Allah. Jadi itulah jawabannya tentang Allah itu adil apa enggak. Mengapa orang yang kufur, orang yang ingkar kepada Allah, silakan kok mendapatkan karunia. Itulah jawabannya. Mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.